Hai semuanya, hari ini aku mau sedikit sharing tentang Procreate nih. Jadi ini Procreate aku yang udah kepasang. Terus lihat di sebelah kanan atas itu ada select, ada import dan juga foto. Terus kita tinggal pencet plus aja, di situ udah langsung ada new canvas. Dan itu ada beberapa pilihan template untuk ukuran-ukuran foto atau gambar yang kita pengen. Dan kita bisa custom juga nih, custom canvas. Itu ada di paling bawah, terus tinggal pencet aja mau milimeter, mau sentimeter, mau inches atau juga pixel, dan bisa diukur. Terus ada color profile yang bisa kita ganti, ada time lapse setting, dan juga ada canvas properties. Jadi itu bisa banyak banget yang disetting tergantung sama kebutuhan kita. Dan dia juga bisa ngeganti background colornya warna-warni tergantung apa yang kita mau. Kalau misalnya udah di setting, tinggal pencet aja create atau cancel kalau kalian gak jadi untuk bikin. Atau kalau mau pakai template yang udah ada, di sini juga ada square, ada 4K, ada 4. Ini kalau aku pakai square kayak gini, dan kita tinggal pinch aja pakai jari, telunjuk sama jempol kalau mau dikecilin atau digedein. Kalau mau lihat ini ukuran A4, ini bisa kita ubah posisinya, digeser aja pakai jari, jadi segampang itu. Oke. Ini juga settingannya termasuk yang sangat minimalis sekali, teman-teman. Lihat di bagian kiri atas itu ada gambar tang ya. Banyak banget pilihannya yang bisa kita pencet. Di situ ada add, bisa masukin file, bisa masukin foto, bisa ngambil foto langsung pakai kamera juga bisa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba butuh kamera, atau bisa juga nambahin teks atau tulisan. Dan kita kalau udah ngetik bisa diedit si teksnya. Ini banyak banget, lumayan cukup banyak ya si fontnya. Dan bisa diganti stylenya, bisa lebih bold kah, atau lebih berat kah, atau miring kah, dan lain-lain. Dan di bagian desain kita juga bisa ngeganti si teksnya ini, ukuran si size-nya ya. Bisa makin besar, bisa makin kecil, tuh. Terus juga ada kerning, itu bisa bergeser-geser. Ini aku geser. Terus ada tracking, jadi makin dekat atau makin jauh misalnya. Itu tergantung kita mau nulis apa. Terus ada leadingnya, itu nggak kelihatan ya perubahannya. Terus ada baseline, makin naik atau makin turun. Ada opacity-nya, semakin bold atau semakin tipis gitu. Ada attributes-nya juga, bisa tulisannya jadi ada garis bawahi, terus dari tulisan kecil bisa jadi auto jadi besar juga bisa. Jadi itu fiturnya lumayan lengkap juga, dan bisa import font juga kalau teman-teman udah pernah ngedownload font atau ngunduh font di website lain. Terus di bagian kanan atas itu ada gambar brush, dan di dalamnya itu banyak banget brush library-nya. Itu udah pernah aku swatch, bisa dicek aja di video aku yang lain. Ada sketching, ada inking, drawing, painting, artistic, calligraphy, airbrushing, dan lain-lain. Dan asiknya lagi itu ada yang gambarnya tangan kan, jari gitu. Itu untuk ngeblend ya. Jadi aku akan coba dulu nih, aku tambahin dulu layernya, terus aku akan menggambar sesuatu di sini. Coba lihat di sebelah kiri di pinggir itu, kalau aku naikin itu, kalau naik turun itu artinya memperbesar atau memperkecil si ujung brushnya. Terus kalau yang bagian bawahnya itu untuk naik turunin opacity-nya, capacity-nya. Jadi dia makin ngebold atau makin tipis warnanya gitu. Terus kita akan coba pakai dua warna berbeda, ini biru tua sama biru muda, dan aku akan coba pakai tools yang ada di sebelah kanan atas. Itu yang gambar jari telunjuk, itu untuk ngeblend. Dan ngeblendnya pun kalau kamu ketuk itu bisa langsung keluarkan si brush-brushnya. Itu maksudnya kita pilih brush apa yang buat ngeblend. Jadi ngeblendnya itu bahkan bisa kita sesuaiin sama bentuk brush gitu. Kalau makin ke bawah tuh yang settingan yang tadi tuh yang di sebelah kiri, itu berarti makin ngeblend, atau kalau makin ke atas itu ngeblendnya lebih hard gitu ya, kayak gini. Nah
Terus bisa nyesuaiin ukuran nib si brushnya, mau lebih besar atau lebih kecil, meskipun itu modenya mode ngeblend. Terus ada gambar penghapus juga, itu juga sama, kalau kita ketuk dia settingannya bisa langsung settingan brush. Jadinya walaupun kita ngehapus itu bakal kayak ngehapus pakai brush, jadi tetap bertekstur gitu. Jadi itu sangat variatif banget dan cocok banget buat bikin art style yang lucu-lucu. Terus ini bagian layers, itu kalau nambahin tinggal pencet plus aja, kalau mau hapus tinggal digeser. Terus ada pilihannya lock, duplicate, atau juga delete. Kalau duplicate berarti dia ada 2, kalau misalnya di delete berarti dia dihapus. Segampang itu. Terus untuk beberapa gambar, itu kalau misalnya kita udah gambar, itu kita tinggal ketuk aja langsung keluar, ada rename, ada select, dan lain-lain. Itu tergantung nanti kebutuhannya, nanti bakal aku bikin lagi videonya insyaallah part 2 nya. Misalnya ini kayak aku bikin rename, ini tulisannya line art, misalnya kayak gitu, itu bisa kita rename, jadi nanti kita gak akan pusing lagi sama layers yang udah kita bikin. Terus ada banyak ya di situ, ada copy, fill layer, clear, alpha, lock, mask, clipping, mask, invert, reference, merge down, dan combine down. Itu mungkin akan aku jelasin di yang lainnya. Terus kalau yang paling ujung bulat itu untuk palet warnanya juga banyak banget. Itu yang paletnya itu udah ada yang udah dipilihin sama si Procreate-nya. Bisa juga kita bikin palet kita sendiri. Jadi kalau kita mau nge-save warna kita sendiri itu gampang banget. Terus di sini ada harmony, itu langsung memperlihatkan warna beserta warna seberangnya. Terus ini ada yang klasik dan juga ada yang disc. Jadi warnanya bener-bener banyak gitu. Oke, balik lagi ke sebelah kiri atas. Itu ada canvas ya. Bagian canvas itu bisa kita nge-crop dan resize. Jadi walaupun nanti kalau misalnya kita udah bikin gambar, terus mau kita resize lagi sih ukurannya, itu bisa banget. Atau ini kayak aku mau bikin drawing guides. Ini kalau misalnya kamu mau bikin sesuatu yang ada perspektifnya atau pengen lebih lurus biar nggak miring-miring, itu dia ngasih pilihan banyak banget, tinggal di otak-atik aja. Ada 2 dimensi grid, ada isometrik, perspektif, dan simetrik juga. Itu beda-beda kegunaannya. Nah, ini untuk yang perspektif, kalau kita tap 1 kali itu kan ada perspektifnya keluar. Tap lagi jadi ada 2 perspektifnya. Tap lagi jadi ada 3 perspektifnya. Jadi itu sangat memudahkan banget kalau kamu mau gambar bangunan atau gambar suasana ya. Terus ada bisa kita nge-flip canvas, bisa secara horizontal, bisa secara vertikal, dan canvas infonya juga di sini lengkap banget. Ada dimensinya berapa, jadi kita bisa tahu. Ada share-nya juga, kita bisa nge-share si gambar filenya ini bisa dalam file Procreate, PSD, terus juga ada JPG, terus ada PNG dan lain-lain. Untuk videonya kalau kamu nyalain itu bisa tetap ada time lapse. Jadi walaupun udah selesai kita ngegambarnya, itu bisa ketahuan, bisa bikin time lapse gitu. Terus ada prefs ini. Tuh, aku cobain ada burst cursor-nya. Jadi waktu di tap tuh si Apple Pen-nya bisa kelihatan gambar brush-nya. Terus juga ada proyek canvas dan lain-lain. Itu mungkin nanti lagi aku jelasin ya. Oke deh. Terus ada bagian help juga untuk ngebantu kita kalau mungkin kita punya pertanyaan dan lain-lain. Oke teman-teman. Jadi kalian bisa juga untuk nge-follow si akun Procreate-nya ini di Instagram, karena mereka biasanya banyak tutorial dan sangat cepet kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu di kolom komentar atau kalau kalian DM. Jadi cepet banget. Oke, terus ini untuk adjustment ini banyak banget pilihan-pilihannya. Ini biasanya buat ngasih efek gitu sih, bisa bikin si gambar, misalnya kita gambar udah rapi terus kita pengen ngeblur atau bikin ngeblurnya cuman di beberapa titik aja. Nah, di sini tuh kayak agak ngefilternya gitu loh. Ada filter dikit-dikit gitu. Jadi ini bener-bener menurut aku aplikasi yang sangat ringkas karena dari tampilannya dia sangat minimalis, tapi dia punya banyak banget fitur yang cukup oke gitu. Dan untuk bagian yang tanda panah itu biasanya dia tuh untuk milih gambar
se-layers. Biasanya dia ngambilnya per layers, dan bisa kita edit langsung untuk flip, horizontal, vertikal, bisa rotate juga, bisa fit to screen juga, dan lain-lain. Nah, jadi kayak gitu. Dan ini kalau untuk brushnya sendiri, tambahannya brushnya itu bisa kamu download lagi, karena biasanya banyak banget orang-orang yang bikin brush dan mereka ada yang jual, dan bahkan ada yang ngasih free sampel juga, dan itu bisa ngasih efek yang beda-beda buat gambar kamu. Ada juga yang ngasih buat background, ada juga yang ngasih buat template dan lain-lain. Jadi sangat-sangat variatif. Nah, sekarang untuk cara nge-save-nya, kamu tinggal pencet aja select, terus pilih gambarnya, mau di-share bisa, di export ya langsung, dan langsung sukses kayak gini. Atau kalau mau di duplicate, tinggal ditekan aja dia jadi 2. Kalau mau di delete, tinggal pencet delete aja. Jadi segampang itu. Kalau udah selesai, tinggal pencet X dan selesai deh. Terima kasih semuanya udah menyimak. Semoga nanti kita ketemu lagi di part 2, part 3 dan selanjutnya. Sehat selalu dan tetap semangat. Bye bye.